Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fikih dan usul fikih. Yang pertama adalah tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Yang kedua adalah tujuan mempelajari usul fikih. Mengingat posisi usul fikih ini sangat vital dalam hukum Islam, maka mengetahui tujuan mempelajari usul fikih ini sangat penting. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seseorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Secara lebih rinci, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih itu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Manfaat mempelajari usul fikih yang kedua adalah untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara dengan jalan istinbat. Yang ketiga, bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas. Dengan mempelajari usul fikih, para peneliti atau mujtahid akan mampu mentarjih dan mentakhrij pendapat para ulama terdahulu atau menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Yang dimaksud dengan tarjih adalah membandingkan dalil yang bertentangan dan memilih mana yang paling tepat. Sedangkan takhrij adalah menyebabkan sesuatu keluar dari suatu tempat atau menjelaskan sesuatu masalah. Kemudian yang keempat adalah mempelajari usul fikih merupakan jalan yang memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itulah, para ulama usul fikih mengatakan bahwa manfaat mempelajari usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Yang B adalah objek pembahasan fikih dan usul fikih. Objek pembahasan ilmu fikih adalah merupakan cabang atau furu dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seseorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seseorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang dimaksud taklif di sini adalah suatu tuntutan yang mengandung pembebanan seperti melaksanakan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan lain sebagainya. Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek muamalah dan jinayah. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat, puasa, zakat, haji serta berbagai bentuk amal kebaikan yang lainnya. Dari sini pula muncul istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat
dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifiat, dan waktunya tidak dijelaskan secara rinci. Namun Al-Quran dan Al-Hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan kebajikan dan amal soleh dalam berbagai hal yang kesempatan semata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah objek pembahasan usul fikih. Pendapat Al-Ghazali, objek pembahasan usul fikih terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistimbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Ananda sekalian, sebagai refleksi diri, Ananda diharapkan materi yang sudah Bu Guru jelaskan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini, Ananda harus merefleksi diri untuk mengisi tabel dengan memberikan checklist pada item iya dan tidak. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.